Perkenalkan, nama saya Made Sutrisna. Teman-teman saya sering menyebut saya Deing. Deing, INK. Nama panggilan itu dari SMA sih sebenarnya. Tapi nggak usah dibahas juga karena nggak penting juga. Ya, jadi intinya kalian kenal saya. Jadi saya ingin cerita. Saya adalah seorang fotografer wedding, fotografer lokal di Bali. Keseharian saya di meja editing, motret klien, meeting jika ada. Saya menekuni pekerjaan ini, start di profesionalnya itu di tahun 2015. Jadi tapi saya suka kameranya dari 2010. Ya. Tapi nggak usah dibahas juga sih. Dari 2010 itu saya beli kamera ngapain aja gitu. Yang jelas waktu itu teknologi dan sumber informasi nggak kayak sekarang. Jadi waktu itu memang benar-benar belajar otodidak. Trial and errornya memang betul-betul sering gitu. Jadi singkat cerita, tamat kuliah saya sempat kerja di namanya Bedahulu Bali Travel. Jadi tugas saya di situ nganterin tamu lokal gitu yang overland ke Jawa, ke Lombok. Jadi semacam nganterin bapak-bapak, ibu-ibu instansi pemerintahan gitu dulu. Sambil motretin mereka jalan-jalan, sambil buatin mereka video jalan-jalan. Kerjanya sih nggak lama, cuma setahun. Habis itu karena takut akan masa depan, saya harus dapat gaji lebih tinggi gitu sih sebenarnya. Jadi kebetulan ada kakak kandung saya kerja di farmasi. Intinya jadi sales obat gitulah. Bahasa kerennya itu adalah marketing representatif farmasi gitu. Jadi dia ngasih info kalau ada lowongan di suatu perusahaan. Akhirnya saya melamar. Entah kenapa saya diterima. Akhirnya di sana saya bekerja. Waktu itu saya pinjam uang buat beli kamera baru. Sambil saya cicil, sambil saya kerja situ gitu. Sebenarnya secara kuliah sih nggak nyambung. Saya kuliahnya kan IT. Cuma IT-ITan menurut saya sih. Ambil hikmahnya aja gitu. Jadi secara ilmu keseluruhan mungkin nggak dapet sih. Mungkin logikanya aja dapat dikit-dikit. Nah singkat cerita saya kerja di farmasi. Jadi marketing. Tugas saya waktu itu nyari-nyari dokter. Jadi memberikan informasi tentang obat kepada dokter-dokter. Dan kebetulan juga area saya waktu itu di all Bali, di seluruh Bali. Jadi saya kerja Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu libur gitu. Sabtu Minggu itu saya pergunakan untuk mendirect klien, mencari klien foto. Nah singkat cerita, di tahun 2015 ada penciutan karyawan massal di perusahaannya saya. Nah galau dah. Akhirnya saya di PHK. Waktu itu dapat pesangon, ya nggak banyak sih, ya cukup lah gitu. Dapat pesangon dan saya belikan kamera lagi. Akhirnya punya 2 kamera bagus waktu itu. Nggak usah nyebut brand tapi ya. Nah akhirnya saya membangun bisnis saya kecil-kecilan, mulai dari Instagram. Saya beri nama Bali Smile. Kalau pas foto, smile. Nggak lucu sih sebenarnya. Cuma ya kadang melekat, kadang udah ditauin orang, ngapain juga diganti gitu kan ya. Ya singkat cerita, bulan-bulan pertama, hampir 6 bulan pertama tuh marketingnya susah banget.
Akhirnya ada teman yang nyaranin buat Facebook ad gitu. Akhirnya saya bersponsor di Facebook. Akhirnya dapat klien, waktu itu rata-rata per bulan dapat klien 10 sampai 20 klien. Saya kerjakan dengan maksimal. Akhirnya sampai sekarang ya segini-segini aja. Gak ada yang berkembang. Mungkin karena sifat malas saya mungkin ya. Saya kadang nyaman. Saya bukan orang yang menggebu-gebu gitu mencari kesuksesan gitu. Akhirnya di 2019 akhir ada COVID. Panik juga sih, panik terus tabungan gak seberapa, pengen nikah, akhirnya ditunda dulu. Bulan November tanggal 18 saya menikah. Saya menikah dengan istri saya yang tercinta. Kita buat pre-wednya sekali aja, waktu itu dibantuin teman-teman sih. Dan thanks untuk teman-teman yang udah bantu pre-wed saya dulu. Ekspektasinya sebenarnya pre-wednya beberapa kali. Cuma entah kenapa ya. Artinya ngerjain pre-wed sendiri itu untuk diri sendiri itu susah. Susah banget. Jadi istilahnya kayak apa ya? Ya ribet sih, ribet bener ribet. Ya kebetulan juga waktu itu 2020 saya nikahnya itu kan memang lagi lockdownnya gitu, waktu COVID. Ya, akhirnya itu berlalu dan setahun kemudian anak kita lahir, putra saya lahir, dan saya beri nama Putu Anaka Akupara. Mirip saya sih, kata orang-orang mirip saya. Tapi baru lahir, sumpah, dia mirip ibunya. Entah kenapa semakin bertumbuh dewasa dia tuh kayak saya gitu loh. Semoga aja postur tubuhnya nggak kayak saya, pendek ya. Saya cuma 168 cm. Semoga aja semakin berkembang tubuhnya bisa lebih tinggi lah dari saya nanti. Ya kalau orang tinggi kan lebih gampang ya, minimal 170, 175 itu ngapa-ngapain tuh gampang ya. Naruh jemuran gitu di atas kan lebih gampang gitu. Sekarang 2024, umur anak saya udah hampir Maret tahun 2025 ini 4 tahun gitu. Sebenarnya udah pengen buatin dia adik sih sebenarnya. Cuma karena istri saya masih sibuk di pekerjaannya dia. Oh iya, istri saya adalah seorang tukang rias. Kalau bahasa kerennya itu ya makeup artist MUA gitu. Kata orang-orang, ih kamu nyambung ya kerjaannya sama istrinya. Istrinya makeup artist, kamu fotografer. Bagus dong gitu ya. So bagus sih. Ya semua pekerjaan itu ada plus minusnya. Walaupun pekerjaan saya didasari dengan hobi, tapi lama kelamaannya kan ini menjadi sebuah industri. Jadi tekanan-tekanan itu kan datangnya dari klien sendiri. Istri saya seorang makeup artist atau tukang rias kawinan gitu. Pekerjaannya dia sehari-hari itu make upin orang-orang kondangan, wisuda, nikahan. Iya yang berbau dengan make up. Sebenarnya sangat sedikit waktu yang bisa saya habiskan bersama dia dan anak saya. Cuma nggak apa-apa sih. Kita tuh bahagia. Dan saya akan terus berusaha menjadi suami yang baik buat dia. Buat orang tua saya juga, saya ingin menjadi anak yang baik juga. Buat mertua saya juga, kebetulan mertua saya cuma punya anak dia aja. Jadi istri saya itu adalah anak satu-satunya.
Oke, saya benar-benar mencintai istri saya. Maafin saya dulu, waktu kita belum nikah mungkin saya orangnya agak temperamental gitu. Dulu saya sering marah, sering ngambek gak karuan gitu. Cuma dia emang wanita hebat sih menurut saya. Sebenarnya banyak trip yang saya dan istri saya rencanakan, tapi kita lebih gimana ya? Ada aja artinya kerjaan yang tunda aja dulu kita kerja dulu gitu. Semoga aja 2025 nanti ada banyak waktu juga buat keluarga ya. Terutama saya tuh merasa gini loh. Barusan saya mikir anak saya lahir gitu. Tapi kok tiba-tiba waktu cepat banget berlalu, dan dia udah gede segini. Udah pinter ngomong, udah bisa minta jajan, udah bisa komplain lagi. Baba kerja terus gitu. Kasihan juga sih sebenarnya. Tapi oke, fine lah. Kita kan juga kerja buat dia gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya manusia tuh gila ya. Kita kerja siang malam, banting tulang, bangun pagi, bangun subuh. Cuma buat uang. Ketika udah punya uang, kita makan, habis itu berak. Gitu aja hidup. Aneh sih sebenarnya, aneh. Tapi ya sudahlah ya. Memang seperti itu hidup. Jadi singkat cerita, ini adalah sebuah video yang saya dedikasikan untuk istri saya. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Saya adalah suami yang tidak begitu sempurna, tapi akan berusaha terus menjadi yang terbaik buat kamu. Jangan cemberut terus. Sekali-sekali senyum. Tapi oke lah. Kamu tuh cemberut pengen nyium, tau gak? Pengen meluk. Oke dah ya. Kita next video mau bahas yang lain aja. Oke? See you.